Pada saat ini, banyak orang sudah melupakan masalah ini dengan cair. Tidak peduli apakah itu Long Hao Chen atau Yang Wenzhou, kedua finalis itu menunjukkan kekuatan absolut, melebihi sebagian besar pesaing lainnya. Selanjutnya, dari awal pertandingan, mereka bahkan tidak mengeluarkan tunggangan pribadi mereka. Sejumlah besar cahaya keemasan, putih, biru yang mempesona sedang pecah di langit. Akhirnya dua sosok jatuh dari langit satu demi satu. Pada armor roh Holy Long Hao Chen, setidaknya 6 lubang muncul. Faktanya, mereka adalah hasil dari star spiritual Strof yang akhirnya menembus pertahanannya. Di sisi lain, Yang Wenzhou muncul dalam bentuk yang jauh lebih buruk. Hari ini apa yang dia pakai adalah armor emas. Baju besi emas ini jelas memiliki setidaknya selusin tanda pedang di atasnya. Terutama di sisi kirinya, sebuah lubang besar terbelah di tengahnya. Darah segar meletus keluar dari dirinya. Dengan suara wah, Long Hao Chen mengeluarkan seteguk darah. Cederanya tidak lebih ringan daripada Yang Wenzhou. Kekuatan Star Spirit Stove adalah sesuatu yang memberi Yang Wenzhou keuntungan yang signifikan. Namun, saat dia meludahkan darah ini, dia sudah meluncurkan tuduhan Yang Wenzhou. Orang ini benar-benar gila. Mungkin dia bahkan tidak perlu mengambil nafas. Melihat bahwa Long Hao Chen sekali lagi, Yang Wenzhou dipenuhi dengan perasaan yang benar-benar tidak mau. Mata Long Hao Chen ditampilkan semangat juang yang sangat besar. Namun mereka juga tampak sangat tenang. Untuk dapat menggabungkan dua kekuatan indah ini bersama-sama, sungguh eksistensi yang sangat menakutkan. Sebenarnya, Yang Wenzhou tidak tahu sedikit pun bahwa dengan rangsangan eksternal, konstitusi Long Hao Chen dan Scion of Lake secara bertahap mempengaruhi semangat juangnya. Fisiknya dari Scion of Lake memberinya bakat alami yang disebut Heart of Lake. Di bawah pengaruh Heart of Lake, dalam situasi apapun yang dia hadapi, kekuatan pengambilan keputusannya tidak akan terpengaruh oleh perasaannya. Dan bakat bawaan yang paling tangguh yang bisa dimiliki oleh kesatria secara bertahap keluar dari Long Hao Chen dalam kapasitasnya sebagai Scion of Light. Dengan ganas menggertakkan giginya, Yang Wenzhou memilih untuk tidak berbenturan dengan Long Hao Chen lagi. Anak ini hanya gila. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat mungkin berakhir dengan mereka berdua terluka. Lebih jauh lagi, dengan perbandingan antara momentum lawannya dan miliknya sendiri, tidak mengherankan jika dia keluar sebagai pecundang. Akibatnya pada saat ini Yang Wenzhou melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk memenangkan dirinya. Pergi untuk strategi bertahan dan perlahan-lahan mundur sambil membuka kedua lengannya dan dengan cepat menggambar garis besar dari komando pemanggilannya. Selama dia bisa memanggil Starlight Unicorn-nya, dia akan sangat mungkin memenangkan pertempuran ini. Retret Yang Wenzhou secara alami tidak dilakukan dengan berjalan mundur, karena ini tidak akan memberinya cara untuk mengikuti kecepatan pengisian daya Long Hao Chen. Pilihannya adalah menggunakan assault juga, menyerang pada arah yang berlawanan, dengan cepat menuju ke samping sambil meluncurkan mantra pemanggilannya. Bisa dikatakan bahwa dia tidak akan pergi ke sisi Long Hao Chen. Pada saat yang sama, cahaya binatang berkilauan dari dadanya, secara bertahap keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah baju besi menutupi seluruh tubuhnya seperti gunung yang besar. Ini adalah kemampuan dari evolusi spiritualnya, Starry Spiritual Armor yang berevolusi.
Dengan pertahanan ini, bahkan jika dia menerima seberapa serangan jarak jauh dari Long Hao Chen, Yang Wenzo tidak akan banyak dirugikan. Tapi pada saat ini, teriakan yang khawatirkan terdengar dari ruang duduk. Sangat disayangkan bahwa Yang Wenzo tidak mendengarkan teriakan alarm yang datang dari pinggir stadion. Sebenarnya stadion itu tidak hanya suara yang terisolasi dari pinggiran, tapi juga secara bersamaan dari seluruh dunia. Dari ruang tunggu, para pesaing hanya melihat cahaya ungu berkelip-kelip sebelum 3 kepala raksasa muncul di bawah Long Hao Chen, berdiri dengan bangga. Justru Hao Yu, dia tidak menggunakan mantra atau menggambar token sihir untuk menyelesaikan mantra ini. Bagaimana itu mungkin? Orang yang paling bingung atas adegan ini adalah summoner dari kuil spiritual. Namun tidak peduli apa tebakan mereka, Long Hao Chen telah menyelesaikan panggilan ini dalam sekejap. Dalam sekejap, Hao Yu muncul. 3 mantra langsung keluar bersamaan. Dalam sekejap, segumpal cahaya hijau jatuh ke tubuh Long Hao Chen, menutupi seluruh tubuhnya dengan kilauan gerimisnya. Benjolan cahaya merah terengah-engah dari mulut kecil si api. Dan akhirnya cahaya keemasan menerangi Long Hao Chen. Hibiscus of Light di tangan kanannya. 3 kemampuan digunakan secara bersamaan, dicapai tanpa hambatan. Tempat di mana Hao Yu muncul sedikit ke depan ke Long Hao Chen. Jadi Long Hao Chen sebenarnya di ekornya. Akibatnya pada saat yang sama, Little Grand, Little Flame, dan Little Light menggunakan kemampuan Hao Yu. Dengan sosoknya yang muncul lebih dari 4 meter dengan cepat melambaikan ekornya, mengambil Long Hao Chen dan melemparkannya ke Yang Wenzo. Bola api raksasa dengan diameter yang sangat besar terbang di depan Long Hao Chen, benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Itu adalah cahaya yang menyala-nyala yang baru saja diciptakan oleh Little Flame. Super Bursting Fireball, mantra dari langkah kelima. Awalnya ini adalah mantra yang diciptakan bola api tunggal, tapi ketika meledak, ia dapat menampilkan kekuatan beberapa mantra yang digunakan sekaligus. Dan di antara mantra api dari langkah kelima, itu adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan ofensif. Di tengah panggilannya, Yang Wenzo tiba-tiba merasakan perasaan panas tak terhitung dari punggungnya. Bagaimanapun bisa ada perasaan panas terik. Angka-angka sihir yang segera selesai, jadi jika itu terganggu dalam sekejap, dia sangat mungkin berada dalam kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, Yang Wenzo menggertakkan giginya. Zirahnya mengeluarkan cahaya cemerlang, muncul seperti awan di bawah sinar matahari. Kecuali api matahari ini tidak dilepaskan oleh tubuhnya, tetapi berasal dari besi tambahannya, dan mereka hanya bisa bertahan selama 3 detik. Bang! Super Bursting Fireball dengan kejam meledak di tubuh Yang Wenzo. Itu adalah mantra dari langkah kelima. Bagaimana mungkin baju besi tambahan yang berasal dari penggunaan kemampuan mungkin menghentikannya? Api matahari langsung tersebar karena ledakan yang berat diluncurkan pada saat bola api bertabrakan dengan stealthy armor, menghasilkan ledakan yang sangat berat. Namun dalam sekejap ini, Yang Wenzo bereaksi berlawanan dengan harapan. Pada akhirnya dia memilih untuk menahan serangan ini. Para tokoh sihirnya memanfaatkan instan ini untuk diselesaikan. Sebuah segi 6 yang kaya emas berkilauan di depannya. Dia akan segera memanggil Starlight Unicorn-nya, membiarkan pertandingan ini dimulai kembali. Tapi juga pada saat ini, Yang Wenzo merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang meliputi seluruh tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk membuat keputusan pada saat ini, dan berbalik dengan putus asa. 2 pedangnya menembus ke belakang. Low!
Dua brilliance putih yang bersilang membentuk instant blast cross cut yang mengarah kedua pedang Yang Wenzo dari atas. Semburan logam berat terdengar di udara karena dua pedang Yang Wenzo patah dan brilian cahaya putih dengan kejam membidiknya, membelah armor spiritualnya dan juga pelindung tubuh yang dia kenakan. Kekuatan ofensif mengerikan ini langsung melanda Yang Wenzo dari udara. Sesaat darah dengan panik menyembur. Yang Wenzo memiliki integritas tunggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah cahaya putih berkedip-kedip menarik Yang Wenzo yang terluka berat, membuat tubuhnya dengan perkasa bergerak mundur. Lulu dengan teriakan panjang dan serak, Starlight Unicorn akhirnya muncul di panggung. Mengandalkan kontrak yang setara, dia bisa segera merasakan krisis Yang Wenzo dan menyebarkan kedua sayapnya bergegas menuju Yang Wenzo tanpa ragu sedikit pun. Juga pada saat ini cahaya putih naik. Kali ini di tubuh Starlight Unicorn ini awalnya menuju ke Yang Wenzo, tapi itu berubah tanpa perlawanan sedikit pun menuju arah Long Hao Chen. Menggunakan Divine Obstruction dan dengan dua pedangnya disilangkan, Long Hao Chen hanya menghentikan muatan Starlight Unicorn. Meskipun dia didorong selusin meter lebih sedikit, Starlight Unicorn juga terguncang, dan suara beberapa langkah mundur tanpa kemungkinan meluncurkan muatan lainnya yang berurutan. Berhenti, saya tidak mencoba melukai Anda. Long Hao Chen berteriak keras ke Starlight Unicorn. Starlight Unicorn patuh dan segera menghentikan serangannya, memiliki sepasang mata indah yang dipenuhi ekspresi khawatir. Itu bisa dimengerti bahwa dia tidak berani meluncurkan serangan lainnya, karena dia sebelumnya takut pada akibatnya jika dia harus melukai si kecil. Dan di sisi lain, Yang Wenzo saat ini sedang menghadapi Hao Yu. Sedikit hijau di leher Yang Wenzo tanpa menahan diri, sementara yang terakhir ini tidak berani bergerak sedikit pun. Namun darah tak henti-hentinya menetes keluar dari mulut dan hidungnya. Jelas, luka saat ini sangat berat. Seluruh penonton terdiam. Pada saat pertandingan ini, hasil sudah jelas. Sebelum semifinal hari ini dimulai, para pesaing lainnya merasa bahwa kompetisi bisa menjadi diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi pemenang seharusnya adalah kuil assassin, yaitu Chai Kekuatan yang ditampilkan Chai adalah bagaimana juga terlalu sangat mengerikan. Di depannya tidak ada yang memiliki kesempatan bahkan bertahan selama seperempat jam. Dan segala setelah Chai yang lainnya dengan peluang besar untuk menang adalah Yang Wenzo. Dia memiliki Starlight Unicorn, dan dirinya sendiri adalah Retribution Kenaik yang tangguh dari langkah kelima. Dengan level kultivasi yang mengerikan, peralatan dan bantuan Starlight Unicorn-nya, dia seharusnya mampu melawan Chai. Di antara keduanya sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi juara terakhir. Adapun Long Hao Chen yang ditempatkan ketiga setelah dua ini, dari sudut pandang banyak orang, sebagai seorang kesatria, dia masih terlalu muda. Meskipun ia pasti memiliki bakat yang baik, pasti ada celah antara gunung aneh dengan Starlight Unicorn. Dan tingkat kultivasinya sendiri tidak bisa menyamai Yang Wenzo. Jika bukan karena hubungannya dengan Chai, tidak mungkin dia akan menarik perhatian sebanyak dua orang ini. Adapun Muning sepertinya tidak ada yang menganggapnya sebagai seorang yang cukup mampu masuk ke tiga besar. Dari awal pertandingan hingga akhir, semua yang terjadi telah benar-benar membalikan pandangan semua orang. Chai pergi sejauh untuk menyerahkan pertandingannya sendiri. Dan meskipun fakta bahwa dia adalah favorit bagi banyak orang, akhirnya dia hanya berakhir di posisi keempat. Adapun Muning dengan keberuntungan yang kotornya ia mengambil tempat ketiga. Namun dengan pertempuran antara Long Hao Chen dengan Yang Wenzo,
Yang terakhir adalah favorit yang luar biasa. Sebenarnya karena keberadaan Starlight Unicorn yang sangat-sangat mengerikan. Selama pertandingan ini, Yang Wenzhou membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kompor stylish spiritual yang ofensif dan defensif, tapi lebih jauh lagi dia telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Namun, meskipun anggota Demon Hunt Squad dalam pembuatan dan konten lain telah menebak kekuatan Yang Wenzhou, mereka tidak menebak hasil akhir ini. Bahkan jika pada saat ini dari sudut pandang mereka, seluruh kekuatan Lang Hao-Chen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenzhou. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia telah mencapai kemenangan penuh. Lang Hao-Chen adalah pemenang langkah dari pertandingan ini. Tanpa diduga dia benar-benar telah menekan Yang Wenzhou dari awal hingga akhir, sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pencapaian pertempuran ini, ia menjadi pemenang terakhir. Seberapa nafas lebih awal, strategi pertempuran Yang Wenzhou dapat dikatakan sangat tidak akurat. Tetapi kesalahan terbesarnya adalah perkiraan tentang Hao Yue. Lang Hao-Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah. Ia benar-benar menghubungkan pulsa darah mereka. Bahkan di lokasi yang berbeda, mereka masih akan tetap terhubung. Masing-masing dari mereka bisa merasakan bahaya yang lain dan akan menjadi yang pertama untuk bergegas ke sisi yang lain. Dalam keadaan ini, Lang Hao-Chen tidak perlu memanggil mantra atau menggambar simbol, dan dengan mudah dia bisa memanggil Hao Yue. Selanjutnya, dia bisa mengandalkan koneksi jiwa untuk memberitahu Hao Yue kemampuan mana yang harus dia dipersiapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, segera setelah Hao Yue muncul, dia langsung merilis 3 mantra. Mereka persis 3 kemampuan yang memungkinkan Lang Hao-Chen untuk mencapai 1 pukulan kill yang berlalu melawan Yang Wenzhou sebelum kedatangan Starlight Unicorn-nya. Mantra pertama adalah Float Little Green, yang langsung membuat Lang Hao-Chen jauh lebih ringan, bahkan sebagai anak yang berusia 14 tahun. Lang Hao-Chen tidak memiliki berat badan yang banyak, tetapi armornya ditambah 2 pedang yang sangat berat. Setelah mengurangi berat badannya, ekor Hao Yue menjadi senjata terbaiknya, memberinya dorongan kecepatan yang sangat besar untuk mengejar Yang Wenzhou yang berada di tengah Seoul. Mantra kedua adalah Little Flames, Super Bursting Fireball. Hal ini yang memungkinkannya untuk menghancurkan pertahanan Yang Wenzhou, melebihi dengan lebar rambut, membuat dia seperti spirit armornya. Kemampuan ketiga adalah Little Light, yang digunakannya adalah mantra sistem cahaya. Sangat mirip dengan Radiant World, dengan perbedaannya adalah bahwa ia meningkatkan elemen cahaya. Karena piala darah Lang Hao-Chen dengan Hao Yue yang menghubungkan pertumbuhan darahnya dengan Hao Yue, bagaimana elemen cahaya ini dipindahkan kepadanya segera berubah menjadi 2 pedang suci. Kedua pedang suci ini meletus, berubah menjadi Instant Blast Cut Curse. Pukulan terakhir ditujukan pada Yang Wenzhou. Namun Lang Hao-Chen menunjukkan belas kasihan dengan gerakan ini, karena dia tidak menggunakan pedang suci dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, tubuh Yang Wenzhou akan terpotong menjadi 4. Untuk akhirnya mengalahkan Yang Wenzhou, ia kemudian meluncurkan kemampuan Full Sign Spiritual Soft sekali lagi, melemparkan Yang Wenzhou yang kehilangan keseimbangannya di Hao Yue. Di bawah ancaman ini terhadap kehidupan Hao Yue, di bawah ancaman kehidupan Yang Wenzhou, bahkan jika Starlight Unicorn-nya bahkan lebih tangguh, tidak akan ada jalan baginya untuk mengubah arus. Penghakiman Yang Wenzhou tidak salah. Dalam hal kekuatan tempur, Starlight Unicorn lebih kuat dari Hao Yue, dan dalam akses
peningkatan sistem cahaya, Hao Yue tidak bisa membandingkannya. Namun, apa yang salah dikalkulasikan dalam hal pemikiran perjanjian pada sejawatnya? Bagaimana mungkin kontrak darah Long Hao Chen dengan Hao Yue mungkin bisa dibandingkan dengan paktalnya yang setara dengan Charlotte Unicorn? Jika kedua belah pihak telah memanggil tunggangan mereka dari awal pertempuran, hasil akhir akan sangat mungkin kedua belah pihak menderita. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ksatria airborne, peluang kemenangan Yang Wenzhou akan sedikit lebih besar. Tetapi dengan bantuan atribut 3 Hao Yue, Long Hao Chen akan memiliki beberapa kesempatan. Sayangnya kekuatan ini bukan faktor yang mutlak untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Semangat juang sangat mungkin mempengaruhi hasil banyak. Juga taktik adalah faktor lain yang memungkinkan mengubah hasilnya. Victor, Long Hao Chen. Selamat, Long Hao Chen menjadi pemenangnya. Wasit pengumuman ini dalam sekejap. Dia tiba-tiba di depan Yang Wenzhou. Dengan tanda melambaikan oleh Long Hao Chen, Little Green membuka mulutnya, melakukan sesuatu pada Yang Wenzhou. Cahaya putih, cahaya suci berkelap-kelip satu demi satu jatuh ke tubuh Yang Wenzhou dan mengobati bekas luka-lukanya. Sementara wasit melakukan pengumuman, Starlight Unicorn yang dilepaskan bergegas ke sisi Yang Wenzhou dan melihat Hao Yue di dekatnya dengan permusuhan yang jelas. Long Hao Chen juga menggunakan pedang pertamanya Holy Mantle dari panjangnya pergelangan tangannya, dan pada saat yang sama di tangannya Blue Rain Hibiscus of Light merilis cahaya biru di sekelilingnya. Ini adalah teknik Sword Powder dengan atribut air. Di bawah efek penyembuhan sihir cahaya air, ia pulih dan dengan rangsangan ringan, sementara sistem air meringankan lukanya dan memberi vitalitas kembali kepadanya. Ketika keduanya digunakan bersamaan saling melengkapi, efek penyembuhannya sangat meningkat. Selama pertempuran ini, itu tampak seperti Long Hao Chen telah benar-benar menguasai dan menekan Yang Wenzhou. Tapi dalam kenyataannya, tekanan yang dia terima sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir, serangannya tidak terganggu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Wenzhou, mengingat kekuatan level kultivasinya, mungkin tidak bisa memanggil Starlight Unicorn-nya. Dalam keadaan seperti ini, ia jelas akan tunduk pada tekanan besar dirinya sendiri. Dan dalam sekejap itu, Long Hao Chen memiliki superioritas yang luar biasa. Justru tentang energi spiritualnya yang sangat eksternal. Sehubungan dengan energi spiritual internalnya, Long Hao Chen adalah ksatria bumi di peringkat pertama. Tapi jika dibandingkan dengan Yang Wenzhou, pasti setidaknya ksatria udara di peringkat ketiga. Namun energi spiritual eksternalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin cocok dengan Yang Wenzhou. Dengan dua evolusi Hao Yue, energi spirit eksternal yang berada di pembuluh darahnya sangat meningkat, dan pedang misterius Blue Rain Hibiscus of Light membuat pertumbuhan konsisten ke tubuhnya. Yang Wenzhou memiliki kemungkinan besar energi spiritual eksternal hanya 100, yang pasti tidak bisa mencapai 200. Sebagai perbandingan, energi spiritual eksternal Long Hao Chen mungkin lebih tinggi dari 400. Hanya karena dia tidak melalui tes ajaib estimasi, dia tidak tahu seberapa tinggi energi spiritual eksternalnya. Keunggulan dalam hal energi spiritual eksternal menyebabkan Long Hao Chen berlaku jauh di atas Yang Wenzhou. Meskipun itu juga penggunaan keterampilannya yang terus-menerus menyebabkan luka-lukanya sendiri, itu masih dalam batasnya. Melihat cahaya Blue Rain yang memukau, Long Hao Chen berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika pedang suci dikombinasikan dengan Instant Blast Crossbow tidak cukup untuk membawa dia kemenangan. Dia benar-benar harus menggunakan keterampilan tambahan paling kuat dari pedang ini. Hanya itu yang akan menyebabkan dia menjadi sangat terluka dalam prosesnya. Pilar putih besar bangkit dari tubuh Yang Wenzhou.
Itu adalah keterampilan yang digunakan oleh wasit untuk memulihkan kekuatannya. Shine Hill, skill Guardian Connect dari langkah ke-8. Jadi wasit di final ini sebenarnya sudah adalah Shine Connect dari langkah ke-8. Di bawah pengaruh Shine Hill, luka besar di punggung Yang Wenzo mulai pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia berdiri dengan bantuan wasit, mengarahkan pedangnya ke arah Lang Hao Chen. Yang Wenzo memiliki tampaknya yang kompleks. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan dikalahkan. Kalah melawan seorang pemuda yang jelas jauh lebih muda darinya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih seorang kesatria dari langkah ke-4. Pada saat itu, meskipun dia cukup mengesankan, dia masih tidak memiliki kesempatan sama sekali di depannya. Namun setelah sebulan, dia berhasil mengalahkannya seperti ini. Kerugian adalah kerugian. Yang Wenzo tidak akan pernah mencari alasan. Jika lawannya adalah iblis, dia pasti akan berubah menjadi mayat. Mengambil napas diam-diam, Yang Wenzo mengangguk, menatap wasit dan mengisyaratkan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian Shine Connect ini membiarkan tangannya lepas. Yang Wenzo maju, mengambil langkah kecil ke arah Lang Hao Chen. Wajahnya sangat pucat, tapi ekspresinya kompleks di matanya perlahan menghilang. Dia punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Lang Hao Chen melihat Yang Wenzo mendekatinya dengan tergesa-gesa. Anda menang. Yang Wenzo memiliki suara lemah. Saya baru saja menggunakan trik. Semangat juang yang terakumulasi di mata Lang Hao Chen sudah lenyap dan wajahnya yang tampan itu seperti sebelumnya terasa murni dan kekanak-kanakan. Di wajahnya dia tampak malu dan menunjukkan senyum yang cerah. Melihat wajahnya, Yang Wenzo menjadi sedikit bersemangat. Dia dikalahkan oleh seorang kesatria muda. Ini adalah kemenangan Anda. Tapi dalam waktu dekat, ketika kita akan bersaing untuk kursi Yayasan Rahasia Perak, aku pasti tidak akan kalah melawanmu. Saat dia berbicara, Yang Wenzo mengeluarkan tangan kanannya ke arah Lang Hao Chen. Lang Hao Chen juga menantangkan tangan kanannya ke depan. Sepertinya Anda melupakan formasi grup yang akan segera berlangsung. Wajah Yang Wenzo menunjukkan senyum pahit saat dia perlahan menggenggam kepalanya. Kami akan terus berlanjut. Sopan bergerak maju untuk kemuliaan para kesatria. Tinju kanan Yang Wenzo membentuk pukulan mengarah ke dada kirinya. Untuk kemuliaan para kesatria, Lang Hao Chen masih sempat memberi hormat. Dalam arah podium, para petinggi dari 6 kuil agung maju menuju stadion. Satu demi satu maju ke sisi mereka. Suara Hanxian terdengar sekali lagi di seluruh bidang. Kompetisi seleksi berburu iblis ini berakhir. Pemenangnya adalah Lang Hao Chen. Tempat kedua Yang Wenzo. Tempat ketiga Mu Ning. Selanjutnya upacara Rolex akan berlangsung selama 60 pesaing teratas tahun ini akan maju. Setelah durasi total sebulan, seleksi berburu setan akhirnya berakhir. Hasil akhir melebihi harapan semua orang. Kuil Kesatria mengambil 2 tempat teratas dan berakhir sebagai pemenang utama. Dan Lang Hao Chen membuat nama untuk dirinya sendiri setelah pertandingan. Dia menang dan menjadi juara di usia hanya hampir 14 tahun dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah seleksi Hound Iblis. Namun jauh di dalam hatinya, kemenangan ini bukan miliknya, tapi untuk gadis muda yang mendukungnya dalam bayang-bayang yang tidak diketahui orang lain. Di bawah bimbingan anggota staf, setiap persaing perlahan-lahan masuk. Di sisi lain, selusin anggota staf bergerak juga menuju roda besar. Itu teras bundar yang memiliki diameter di atas 20 meter, dengan di atasnya sebuah Rolex besar. Pesaing berdiri di 2 sisi. Di bawah bimbingan beberapa anggota staf, di antara mereka yang masuk 16 besar berada di baris kiri, sedangkan sisanya berada di belakang. Lang Hao Chen dan Yang Wenzo berdiri berdampingan, menatap Rolex besar di depan mereka.
Tiba-tiba Lang Hao Chen sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah dengan cepat berbalik. Dia mencari siluet Cai Er di seluruh kerumunan. Ketika dia akan bergabung dengan Cai Er, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan kepadanya. Pada saat ini, suara Han Xian terdengar sekali lagi. Lang Hao Chen, Yang Wenzhou, Mu Ning naik ke panggung.